kita bisa melihat sebagai contoh misalnya kasus sembako sampah Firdian Paleka itu salah satu contoh konten OTT yang menimbulkan moral panik ya beberapa bulan yang lalu. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya mohon maaf karena sidang ini terpaksa diundur beberapa saat karena majelis hakim harus menyelesaikan rapat permusyawaratan hakim untuk beberapa hal. Jadi sekali lagi mohon maaf. Pemohon dipersilakan untuk menyampaikan siapa yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Majelis Hakim Konstitusi beserta seluruh anggota majelis, yang kami hormati para pihak dan yang kami hormati ahli dari pemohon. Untuk persidangan kali ini yang mulia, dari kuasa pemohon 39 hadir saya sendiri Muhammad Imam Nasef dan juga Fahmi Sungkar SH. Kemudian untuk persidangan kali ini kami telah menghadirkan 2 orang ahli yang nanti insya Allah akan didengar keterangannya. Yang pertama ada Profesor Dr. Iswandi Syahputra MSI. Beliau adalah guru besar ilmu komunikasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan beliau pernah menjabat sebagai komisioner Komisi Penyiaran Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Bapak Dr. Danrifanto Budijanto, SHLLM in IT Law and Privacy. Beliau adalah ahli hukum dan legislasi teknologi informasi. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau BRTI. Dan alhamdulillah kedua ahli yang kami hadirkan sudah berada di tengah-tengah kita semua yang mulia dan siap untuk memberikan keterangan ahli. Demikian yang mulia dari pemohon, saya kembalikan ke ketua. Ya, baik, terima kasih. Dari DPR berhalangan ada surat pemberitahuan. Dari kuasa Presiden dipersilakan, siapa yang hadir? Terima kasih yang mulia. Dari pemerintah hadir saya sendiri Erwin Pauji dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Bapak Ardiansah, Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Pak Untung Minardi dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Bapak Mas Puri Gustriono dari Kominfo, kemudian Bapak Prananto Nidyo Adinugroho dari Kominfo. Terima kasih yang mulia. Ya, baik. Ya, kita mulai mendengar keterangan Prof. Iswandi Saputra. Silakan. Waktunya sekitar 10 menit. Keterangan tertulisnya sudah diterima dan kami sudah baca. Jadi poin-poinnya saja. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Majelis Hakim dan Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, saya ingin menyampaikan keterangan ahli dalam sidang Mahkamah Konstitusi tentang pengujian pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dengan judul konten OTT di Indonesia mengatur yang tidak diatur untuk melindungi publik dalam konteks kehadiran media baru. Saya ingin memulai dengan terlebih dahulu menjelaskan bahwa dalam OTT ada setidaknya 4 entitas. Yang pertama penyedia konten, yang kedua konten itu sendiri, yang ketiga operator, yang keempat publik. 4 hal entitas ini sebenarnya refleksi prinsip dasar dari model komunikasi yang sudah cukup lama diperkenalkan oleh Laswell tentang siapa, mengatakan apa, melalui apa, kepada siapa, sehingga menimbulkan dampak apa. Namun dalam kesempatan ini saya hanya fokus pada siapa, saya hanya fokus pada mengatakan apa dalam hal ini konten dan kepada siapa dalam hal ini publik. Karena alasan
konten negatif yang ada dalam OTT dapat berdampak merusak publik dan bahkan mengancam kedaulatan negara. Publik dalam hal ini adalah elemen terpenting dari Indonesia dan negara kita adalah berbentuk republik. Oleh karena itu negara harus hadir melindungi warganya, melindungi publiknya ketika publiknya membutuhkan pelindungan. Selanjutnya saya akan menyampaikan bahwa OTT yang kita kenal pada hari ini atau pada saat ini adalah OTT sebagai bentuk siaran. Saya mengacu pada pendapat ITU, International Telecommunication Union, yang menjelaskan bahwa OTT adalah layanan atau aplikasi yang disediakan untuk penggunanya melalui internet. Saya juga mengutip pendapat lain sebagai pembanding dari Parlemen Eropa yang menjelaskan bahwa OTT adalah layanan media audiovisual non-linear atau on demand atau cukup disebut dengan video on demand atau VOD. Saya mengutip satu ahli media yang memberi pemahaman tentang OTT dari Urgles yang menyatakan bahwa OTT adalah konten audiovisual yang dikirimkan di atas tipe penerima existing hari ini, seperti TV kabel, parabola, atau set-top box. Dari 3 pemahaman tentang OTT itu, saya menyimpulkan OTT berbasis internet, OTT adalah konten audiovisual, dan OTT bersifat VOD. Dengan pemahaman itu, saya berpendapat bahwa OTT dalam pengertian VOD adalah salah satu bentuk siaran dari beberapa platform OTT lainnya. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan tidak semua OTT adalah siaran, sebab ada banyak jenis OTT seperti aplikasi chatting, contohnya SMS, WhatsApp, Facebook Messenger, dan lain-lain. Ada juga OTT dalam bentuk layanan video calling atau video chatting, seperti Skype, Google, Hangout, Zoom. Yang kita lakukan ini bahagian dari layanan video calling dan ini ada di salah satu jenis OTT. Ada juga video game streaming, tetapi OTT yang dimaksud dalam konteks ini adalah OTT VOD. Dan dia masuk dalam konteks kategori yang keempat, yaitu layanan video streaming seperti Blit, Netflix, Amazon Prime, Vivo, Hulu. Oleh karena video OTT dalam bentuk VOD adalah konten siaran atau bagian dari bentuk siaran, maka perlu ada pihak yang mengaturnya. Bahkan saya dapat menyebut negara mutlak harus melakukan pengaturan atau memberi perlindungan kepada publik dari tayangan-tayangan yang negatif. Karena itu perlu ada aturan yang mengaturnya dan ada pihak yang merepresentasikan negara untuk mengatur konten OTT. Pengaturan tersebut tentu bukan untuk dimaksudkan untuk membatasi kebebasan warga dalam menyampaikan pendapat atau berekspresi. Karena bagaimanapun pendapat dan ekspresi warga itu adalah bahagian dari hak dasar mereka. Tetapi peraturan itu dimaksudkan untuk melindungi warga Indonesia dari berbagai konten-konten negatif di internet melalui video-video dalam konteks media baru. Konten negatif OTT kemudian mengapa perlu diawasi atau diatur? Karena memang memberi pengaruh buruk pada publik. Dia dapat menimbulkan moral panik karena mengandung muatan pornografi, sadisme, bahkan penipuan. Nah, dalam hal-hal tertentu, konten-konten tertentu bahkan bisa mengancam kedaulatan negara karena bermuatan radikalisme dan terorisme. Kita bisa melihat sebagai contoh misalnya kasus sembako sampah Firdian Paleka itu salah satu contoh konten OTT yang menimbulkan moral panik ya beberapa bulan yang lalu. Nah, berikutnya kemudian jika kita beranggapan atau menilai konten OTT itu mengandung unsur-unsur negatif walaupun ada yang positif, ya, maka perlu diawasi. Pertanyaannya kemudian siapa yang mengawasi? Saya berpendapat karena pemahaman OTT masuk dalam kategori siaran,
maka konten OTT dapat diawasi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Dalam konteks ini, maka KPI dapat menjadi pihak yang merepresentasikan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada publik. Dari apa? Dari konten negatif OTT atau VOD.